kami bersyukur pada kesempatan siang yang indah ini Bapa. Kembali Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu, umat Tuhan GBDI Kanaan Surabaya, berkumpul bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan yang sudah dan telah kami naikkan boleh naik ke tatamu yang kudus dan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami rindu Tuhan untuk Kau sedarkan kembali melalui firman-Mu. Marilah berbicara Tuhan kepada setiap umat-Mu tempat ini melalui hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba pribadi menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hamba dengan darah-Mu yang kudus, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya bukan oleh karena hikmat manusia, bukan oleh karena kepantaran manusia atau kepandaian mulut bibir lidah hamba-Mu, tetapi semuanya itu dari Roh Kudus yang sudah Engkau persiapkan untuk umat-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada siang hari ini, dan kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Awalnya panas ya. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kita sudah masuk pada minggu yang kedua ya ini. Minggu yang kedua di bulan November atau bulan 11 tahun 2023. Tidak terasa Bapak Saudara, waktu cepat begitu berlalu, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa-rasanya seperti baru kemarin aja loh. Kita merayakan perayaan ini ya. Kita tutup tahun di tempat ini bersama-sama ya kan, ada perjamuan kasih. Rasa-rasanya kayak kemarin aja gitu. Tiba-tiba sudah bulan November aja, dan sebentar lagi bulan Desember. Baik. Terkait dengan begitu luar biasanya perputaran waktu ini, Bapak Saudara, yang tidak kita sadari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk nantinya kita akan menyambut perayaan daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita mengevaluasi diri. Nah, seberapa banyak kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, hari-hari ini yang senantiasa untuk mengevaluasi diri, apa yang sudah kita kerjakan dan kita perbuat di belakang sana. Apakah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, atau sebaliknya kita senantiasa mendukakan hati Tuhan? Nah, ini penting. Orang-orang Kristen, ya kan, orang-orang percaya, ini penting melakukan hal itu, saudara. Itu sebabnya mengapa diperlukan perenungan dalam setiap kehidupan umat-umat percaya atau orang-orang Kristen untuk dapat mengevaluasi diri, supaya kita berjalan lebih hari lebih baik lagi menuju kepada kekudusan, supaya kita dapat serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka sebab daripada itu, tema firman Tuhan hari ini saya mengambil satu tema, yaitu mematikan kedagingan adalah syarat mutlak untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, kita akan buka firman-Nya di dalam Matius pasal yang ke-16, saudara. Langsung aja ya, supaya enggak terlalu siang. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Temanya tadi apa? Mematikan keinginan daging adalah syarat mutlak mengikut Yesus. Ini temanya. Dan kita akan ambil dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kata-kata ini bukan serta-merta dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi kata-kata ini dikatakan oleh Tuhan Yesus terkait dengan pernyataan Petrus yang pada saat itu menarik Tuhan Yesus untuk jangan sampai terjadi. Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan kepada orang banyak dan murid-muridnya, di bawah waktunya anak manusia itu akan ditinggikan, dia akan diserahkan, dia akan disesa dan lain sebagainya. Lalu Petrus, ya, dia mengambil Yesus, dia memegang Yesus, dia katakan, sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu, dan jangan sampai hal itu terjadi.
Lalu Tuhan ngomong apa? Seperti katakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya apa ini? Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, pada saat ini. Seberapa banyak kita sebagai orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang Kristen yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Tetapi apakah yang sudah kita lakukan di sepanjang hidup kita? Apakah kita sudah mencerminkan diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus itu? Apakah kita sudah mencerminkan diri kita sebagai murid-murid Kristus yang telah diberikan standar oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Apakah itu semua sudah pernah kita lakukan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kita justru menjadi seteru daripada salib Kristus itu. Kita hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Yang penting enak-enak aja lah, seperti Petrus itu kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena pada saat itu pemikiran Petrus itu berpikir bahwa Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu nantinya akan datang dan dia akan melakukan suatu tindakan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Untuk nantinya Tuhan Yesus itu menjadi raja. Itu pemikiran secara manusiawi. Tetapi kehendak Yesus, kehendak Allah itu berbeda. Allah bukan hanya ingin membebaskan satu bangsa dari satu penjajahan, tetapi ingin membebaskan seluruh umat manusia dari penjajahan dosa itu sendiri. Maka kita perlu mengevaluasi diri. Ya. Apa yang sudah pernah kita lakukan dan apa yang kita perbuat di belakang sampai hari ini? Apakah semuanya itu adalah suatu perbuatan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyaannya gini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menyangkal diri dan memikul salib kita, Tuhan Yesus itu mempunyai satu syarat kepada kita untuk kita dapat menyangkal diri dan memikul salib daripada kita itu sendiri. Sedangkan kita hidup di dalam daging, dan Tuhan Yesus ingin supaya hidup kita di dalam daging itu dimatikan, supaya kita hidup di dalam roh, dan roh itu boleh didewasakan. Sedangkan keinginan daging dan keinginan roh ini bertentangan, saudara. Keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Galatia pasal 5 ayat 17 itu menjelaskan secara demikian rupa. Coba kita lihat. Ini surat Rasul Paulus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Galatia pasal 5 ayat 17 itu berbunyi seperti ini, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jelaskan sama Rasul Paulus bahwa keinginan daging ini sangat bertentangan sekali dengan keinginan roh. Apa sih keinginan daging itu? Apa yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya dan banyak orang dan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita menyangkal diri dan memikul salib? Itu apa? Di dalam Galatia ini dijelaskan dengan sedemikian rupa. Keinginan daging, kita lihat ayat 19. Ayat 19 ini loh, daging itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pertimbangan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam apa? Kerajaan Allah. Ini loh. Ini maksud perkataan Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 24. Tuhan Yesus ingin supaya kita itu menyangkal diri kita. Diri
Kita itu tinggal di dalam daging dan kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Dan perbuatan-perbuatan daging itu Tuhan katakan, salibkan itu. Matikan keinginan daging itu. Kenapa? Sebab keinginan daging yang sudah kita baca tadi dalam Galatia pasal yang ke-19 itu semua adalah suatu najis. Jadi surga itu bukan berbicara soal hal-hal lahiriah yang bersifat kedagingan, tetapi surga itu berbicara soal kesucian. Surga itu berbicara soal kekudusan. Sehingga ketika hal-hal kedagingan itu kita buat di sana, itu adalah sesuatu yang najis. Wahyu pasal 21, coba kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 27. Ini seperti Yerusalem baru. Siapa yang boleh masuk? Wahyu pasal 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang apa? Yang najis. Atau orang yang melakukan kejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba ini. Ini berbicara soal Yerusalem baru. Kalau kita baca semuanya dari perikop ini. Jadi surga itu berbicara soal kesucian, surga itu berbicara soal kekudusan, bukan berbicara soal hal-hal duniawi atau lahiriah. Nah, untuk kita dapat mencapai pada surga itu, Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Begitu. Kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus memikul salibmu, yaitu mematikan keinginan-keinginan daging yang tertulis di dalam Galatia tadi pasal yang ke-5 ayat 19 tadi. Yaitu apa? Perpecahan, percabulan, iri hati, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya. Itu harus kita matikan. Supaya ketika kedagingan ini kita matikan, maka secara tidak langsung kerohanian kita akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Bahkan dia akan berbuah berlipat kali. Amin. Apa buah daripada roh? Yang ketiga, apa buah yang ini kan bertentangan dengan keinginan daging. Yuk kita lanjut. Yang berikutnya, Galatia tadi. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Jadi ketika keinginan kedagingan kita tidak terpenuhi, Bapak Ibu Saudara sudah mengenakan tugas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu untuk mematikan keinginan daging itu, kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki komitmen yang semacam itu, kalau terus mengikuti hidupmu di dalam kedagingan tadi, Bapak Ibu Saudara tidak akan dapat dalam Yerusalem. Jadi hati-hati kalau di luar sana ada orang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Sekali lagi terus supaya kita jangan sampai tergerus oleh angin-angin pengajaran yang hari-hari ini begitu santer diberitakan di mana-mana. Teori kemakmuran, teori sekali selamat tetap selamat, ya seperti itu. Bicara soal kerohanian itu berbicara soal suatu perjuangan, berbicara soal kasih karunia, ya itu sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam dunia ini selain dari dalam Kristus Yesus itu. Jadi keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Firman yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke atas surga. Itu keselamatan itu. Itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Lalu bagaimana kita menghidupi kasih karunia Allah itu? Bagaimana kita menghidupi keselamatan itu dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan. Polisi katakan apa? Sangkal diri, pikul, salib. Terus sekali selamat tetap selamat gitu. Ini ada
pengajaran ini kan. Lengkap itu mengatakan dengan pemikirannya. Ya. Bahwa Tuhan itu sudah menetapkan beberapa orang yang sudah diselamatkan. Kami diselamatkan. Tetapi Tuhan juga menetapkan ada beberapa orang yang harus binasa. Pertanyaannya sekarang. Ketika orang yang sudah ditetapkan untuk selamat ini, ketika dia dalam perjalanan kehidupan dia melawan dosa, maka dia selamat. Lalu dia tetap selamat. Karena dia sudah ditentukan untuk selamat. Lah kan aneh kalau seperti itu. Sedangkan yang tidak selamat tadi yang sudah ditentukan Allah yang tidak selamat itu, ketika di dalam perjalanan hidupnya dia mengenal Allah yang berupa, dia hidup di dalam kerohaniannya dengan berupa, dia tetap binasa. Kenapa? Ditentukan untuk binasa. Itu pemikirannya. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kanon Alkitab yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Amin. Dan pengajaran seperti ini perlu kita perangi. Tapi bahaya. Lalu nanti orang itu berkata-kata dalam hatinya. Kita tahu dari mana kalau orang itu selamat. Kita tahu bahwa orang itu selamat, nanti suatu saat dia pasti akan bertobat. Itu. Nah ini kan sama seperti perkataan orang kuasa guru. Bahwa Gusti Allah itu adalah kita manusia itu adalah yang diperankan sedemikian rupa. Kalau kita terbukti kalah ya salah. Itu kita itu diberikan oleh Tuhan Allah kita kehendak bebas atau bahasa lainnya free will. Kehendak bebas kita inilah nanti yang kita pakai. Kita mau membuat hidup kita ini serupa dengan Kristus atau justru kita kembali kepada kehidupan kita sehingga kita menjadi seteru daripada Kristus itu dengan melakukan perbuatan yang tercela yaitu keinginan dari kita. Maka kita harus mengerti ini. Kita harus menyadari evaluasi dulu. Apa yang sudah kita lakukan di sepanjang waktu di belakang ini. Tahun 2020 sudah sebentar lagi akan berakhir. Sebentar lagi kita akan merayakan hari daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana persiapan kita untuk merayakan hari daripada Tuhan kita itu nanti? Apakah engkau hadir di tengah-tengah perayaan itu dengan keadaanmu yang memiliki kedagingan yang belum mematikan? Banyak kan orang-orang itu di luar sana ketika merayakan perayaan daripada Tuhan Yesus itu minum-minuman, ya. Pesta pora. Firman Tuhan mengatakan dalam Kitab pasal 19 bahwa semuanya itu berbuat daging. Kita baca sedikit. Dalam Kitab pasal 5 ayat 19 tadi. Kita dapat mengerti bahwa kita ulangi ya ayat 19. Itu sudah ketemu ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Percabulan, terus apa? Kecemaran, terus hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jangan pernah melakukan di sini. Itu menyambut kedatangan Tuhan kita. Sang firman yang telah turun di dalam dunia menjadi manusia tidak memperhatikan dengan kekudusan. Jadi sebelum perayaan itu ada, saudara, alangkah baiknya kalau kita mengevaluasi diri, bahkan lebih penting daripada itu, kalau kita senantiasa berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita menyambut akan kelahiran daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menyambut kedatangan di dalam dunia ini, kita berada dalam posisi yang kudus dan suci. Amin. Jadi ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam perkataannya yang disampaikan kepada umat banyak itu, yang disampaikan kepada para murid dan kepada Bapak Ibu di dalam bersama. Setiap orang yang mau mengikuti, ia harus apa? Menyangka diri, memikul sekali, baru mengikuti. Ini syarat. Dan ini tidak boleh tidak, ini mutlak harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan oleh Bapak kita, karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita dapat tinggal di dalam Yerusalem baru itu. Untuk kita dapat tinggal di dalam surga yang kekal itu. Surga yang berbicara soal kesucian dan kekudusan itu. Maka surga yang
semacam itu harus bersih dan tidak ada satupun perbuatan-perbuatan duniawi yang bisa dibawa dalam surga. Maka hidup Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini harus benar-benar bersih. Jadi kalau ada orang Kristen tapi dari lain bahkan tidak memberitakan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya jika kita melihat kedagingan yang dilakukan setiap waktu, setiap saat, dan hidupnya mencerminkan kedagingan itu, maka kita dapat uji orang itu. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang 7 ayat 20 itu, dari buahnya engkau akan melihat orang itu. Kau mengaku bahwa dia orang Kristen, dia adalah pelayan Tuhan, bahkan mungkin dia sudah menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. Jika perbuatannya melambangkan daripada Galatia pasal 5 ayat 19, maka Yesus mengatakan, dari buahnya lah engkau akan mengenal siapa orang itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini ada perkataan Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi kita jangan sampai terlena dengan apa yang ada di dalam hidup ini. Kita jangan sampai terlena dalam kehidupan kedagingan kita. Ya, kita memang hidup saja. Pak, untuk mematikan kedagingan itu sakit ya. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Firman itu pribadi kedua daripada Allah, Sang Logos itu yang telah turun di dalam dunia menjadi manusia. Dia manusia sepenuhnya. Dia sudah pernah melakukannya di atas kayu salib. Dia pernah mati dan dibangkitkan. Dan oleh karena kematian dan kebangkitan itulah kita harus belajar daripada Tuhan Yesus ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat mampu untuk melakukan itu semua. Berjaga-jaga dan itu kan yang pentingnya. Jaga-jaga dan berdoa bila perlu berpuasa. 1 minggu 1 kali apa beratnya? Berpuasa itu mematikan keinginan daging. Bukan cuma kita menahan lapar, bukan cuma kita menahan haus, tetapi kita mematikan keinginan daging kita, keegoisan kita, keakuan kita. Ya. Kita matikan sepenuhnya kita hanya kita berpuasa jangan sampai sesuatu yang menyelakakan atau sesuatu yang menyenangkan dari Tuhan. Mungkin ada yang lihat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ampuni saya. Maka kejadian seperti itu, gitu. Ya kan? Ketika kita akan menghakimi orang di luar sana, kita teringat jangan kau menghakimi karena dengan penghakiman yang kau lakukan untuk dihakimi dengan pukulan yang sama. Kita syukur dapat di dalam Tuhan. Nah itu loh pentingnya puasa ini. Jadi bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan semua keinginan-keinginan daging yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 tadi. Kita tekan sedemikian rupa. Ketika kita sudah menekan keinginan-keinginan daging itu, saudara, yang muncul adalah keinginan-keinginan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya itu akan kita dapatkan. Dan akan muncul dalam diri kita. Sehingga orang akan melihat kita dari buah kita. Amin. Oh ini loh orang-orang Kristen. Ini loh pengikut-pengikut daripada Kristus itu. Orangnya itu pemaaf. Orangnya itu sering memberikan bantuan. Orangnya sering menolong. Dan sebagainya itu buahmu. Ketika kita disakiti oleh orang di luar sana, kita tidak balas tidak sakit mereka. Tetapi kita menghampiri mereka, ketika mereka tidak mau dihampiri, kita terus kita doakan mereka. Supaya diubahkan sifat-sifat keras kepala kita. Amin. Kita datang sampai seperti itu, saudara. Engkau disakiti, engkau tidak akan merasa sakit. Justru engkau akan merasa kasihan dengan orang yang disakiti. Karena apa? Karena kasihan dalam diri timbul dan menangis. Nah, itu syaratnya orang Kristen. Itu syarat pengikut-pengikut Kristus. Jadi, jika semuanya ini sudah kita lakukan,
Dan hidup kita sudah menunjukkan bahwa buah-buah roh itu ada dalam hidup. Kita boleh berbangga diri. Kepada siapa? Kepada kita. Dan pasti ini yang dapat kematianmu di atas kayu salib, ya kan? Engkau telah bangkit dan naik di atas surga untuk menyempatkan tempat tinggal bagi kami. Tidak sia-sia. Sebab aku melakukan semua pekerjaan di dalam dunia. Amin ya. Jika Bapak kita sampai saat ini masih bekerja, Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus bekerja. Bekerja dalam apa? Mematikan keinginan-keinginan dan hati yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Sadar diri, pikul, salib. Bagaimana cara menyadar diri? Apa itu perbuatan daging? Galatia pasal 5 ayat 19. Jadi hati, dengki, percabutan, hawa nafsu, pesta bola dan sebagainya itu harus dihindari. Supaya apa? Ketika kita sudah mematikan itu semua, kerohanian kita akan muncul. Dia akan bertumbuh, bahkan berbuah. Karena ini bercerita tentang kerohanian, ini berbicara tentang roh, maka buah yang timbul itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, dan sejahtera dalam Galatia 5 ayat 22. Amin. Maka sebab daripada itu, kita mengajak pada kita dengan tidak berujung bicara. Mari kita sama-sama menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan yang kita setiap saat, setiap waktu, bahkan terus setiap hari karena ini adalah perjuangan kita untuk kita dapat masuk di dalam suatu ketudusan, supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, supaya kita layak disebut sebagai murid-murid, supaya kita layak untuk menempati Yerusalem baru itu surga yang mulia itu. Sehingga ketika waktunya tiba, kita tidak ditinggalkan, tetapi kita tinggal hidup bersama dengan Bapa di surga, bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka biarlah firman Tuhan ini tidak harus terpandang. Jadi apa yang telah dan sudah kita baca, apa yang telah dan sudah kita dan kita bicarakan ini, biarlah semua itu menjadi perenungan buat Bapak dan saya, menjadi evaluasi di dalam tahun ini, bagaimana cara hidup Bapak. Sepenuhnya kudus memang tidak mungkin kita manusia. Tetapi ketika kita jatuh, jangan terus kita jatuh dalam kubangan, terus masih bangkit. Kadang-kadang kita rasa kok ini daging. Paulus sudah ngomong seperti itu. Celaka aku tinggal di dalam daging. Paulus ngomong seperti itu. Sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami pertarungan yang sama, perjuangan yang sama untuk dapat mengalahkan hawa nafsu itu. Dan ini harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita harus menutup mata, kita harus kembali kepada Bapa kita. Suatu saat kelak, perbuatan kita ini, apa yang kita kerjakan ini, akan kita bertanggungjawabkan dalam pengadilan yang ketat itu. Dalam pengadilan yang besar, yaitu Yesus itu sebagai pemimpin daripada pengadilan itu. Kita akan bertanggungjawabkan. Bagaimana kita membangun? Ya. Jika kau yang sudah layak, maka kita layak tinggal dalam wajah. Saya berdoa kepada saudara dan saya. Dan saya berharap pada saudara dan saya berdoa kepada saya untuk kita senantiasa saling menguatkan satu sama lain. Amin. Jadi kalau ditegur, seandainya ya ini yang ditegur sama Kak Edi, jangan cari tadi. Karena tegurannya menuju kepada jalan yang lurus. Ya, ini yang kalau dalam firman Tuhan iya, saling mengingatkan, amin. Jadi jangan sampai waduh, ikut aja permasalahan kehidupan pribadiku, gitu ya. Jangan ya, Anda juga ya, ingatkan. Gimana Anda boleh seperti ini? Kita jangan gitu. Firman Tuhan mengatakan nggak boleh. Iya, ya langsung menerima dan langsung kembali pada jalan ini, meluruskan jalan-jalan yang baik kita dalam, amin. Supaya hidup kita ini lebih seru. Kita lihat orang-orang di luar sana yang binasa itu, kita juga 11 kali kita dapat sampai kebenaran firman Tuhan.
tentang yang keselamatan itu supaya mereka juga boleh menerima keselamatan itu sehingga mereka kelak boleh dibawa oleh Bapa kita ke surga yang akan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi panjang sekali lagi kita akan mengaminkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Sungguh kami bersyukur Bapa pada kesempatan siang yang indah ini kembali Kau telah ingatkan kami akan pertanyaan-Mu yang telah
kepada Bapakmu, perkataanmu yang kau sampaikan kepada orang banyak, perkataanmu pula yang telah kau sampaikan kepada umatku tempat ini bahkan orang yang Tuhan, bahwa saat untuk mengikut Kristus, untuk menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus, harus menyangkal diri, memikul sanggup. Artinya menyangkal diri adalah mematikan keinginan kedagingan kami, menyalibkan keinginan daging kami bersama dengan kematian yang mereka. Secara manusia memang itu mustahil, tetapi Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau telah memberikan contoh kepada kami, yaitu Sang Gembala yang agung itu sendiri. Sang Firman yang telah turun dalam dunia menjadi manusia, sepenuhnya hidup di dalam kemanusiaan dan kedagingan. Kami mau belajar. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar memperhatikan keinginan kedagingan. Dan kami rindu roh kami semakin hari semakin bukan hanya bertumbuh, tetapi roh kami ini boleh berbuah-buah. Di jalannya kasih kami boleh berlimpah-limpah, sukacita kami boleh berlimpah-limpah, damai sejahtera kami boleh berlimpah-limpah. Semuanya perbuatan-perbuatan roh itu, yaitu buah-buah roh itu boleh berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memantapkan apa yang diucapkan oleh manusia-manusia dalam dunia, bahwa kesabaran manusia itu ada batasnya. Tetapi ketika kesabaran kami itu berlimpah dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan terus mencerminkan Allah dalam kehidupan kami, akan terus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi orang yang sabar, terus menjadi orang-orang yang bersuka-cita, terus menjadi orang-orang yang asli pada setiap orang yang ada di sekeliling kami, Bapak. Maka firman ini tidak banyak, Bapak. Tetapi biarlah firman yang disampaikan hari ini boleh tertanam dalam setiap hati anak-anakmu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar sana. Dan biarlah firman ini boleh bertumbuh berbuah berlipat kali ganda nama Tuhan. Pertobatan boleh terjadi, karya Kristus di atas kayu salib itu Bapak boleh tergenapi, dan semua orang dalam muka bumi ini boleh diselamatkan. Karena itulah Tuhan. Maka izinkan kami sebagai anak-anak-Mu, izinkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, izinkan kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, untuk melakukan tugas yang mulia. Dan terlebih daripada itu, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus mampu berbicara. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kepada kami, Bapak. Kami panjatkan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.